Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita yang berjudul Bekerja Bersama Tuhan. Dan kita akan belajar dari kisah seorang raja yang namanya Yosafat. Yosafat diberkati sangat luar biasa. Kerajaannya dikokohkan, diteguhkan oleh Tuhan karena Yosafat melakukan satu hal yang berkenan di hati Tuhan. Kita akan baca di 2 Tawarik 17 ayatnya yang ketiga sampai kelima, dan kemudian kita akan lompat di ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Ayat 12 menuliskan, Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Saudaraku, Yosafat tidak dituliskan bahwa dia seorang raja yang sangat pandai, sangat berhikmat, sangat berpengetahuan. Dia tidak dituliskan sebagai raja yang sangat bijaksana, yang punya strategi peperangan hebat. Tetapi satu hal yang dituliskan dan dicatat tentang Yosafat adalah hatinya yang terus mencari Tuhan. Dia menyingkirkan penyembahan-penyembahan berhala, dia merobohkan kuil-kuil Baal, dan dia memerintahkan bangsanya untuk kembali menyembah satu-satunya Allah di Israel, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Saudaraku, di dalam pekerjaan kita ada hasil yang berbeda ketika kita bekerja bersama dengan Tuhan dan ketika kita bekerja tanpa Tuhan. Ketika kita bekerja tanpa Tuhan, kita tidak mungkin mencapai hasil-hasil yang di luar kemampuan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak mungkin mencapai keberhasilan yang di luar logika manusia. Semua hasil itu pasti akan terhitung dan terukur sesuai dengan kerja keras kita, sesuai dengan modal kita, sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi Tuhan itu menjanjikan hasil yang luar biasa, bahkan di luar nalar, di luar kemampuan, ketika saudara dan saya dalam pekerjaan kita melakukan satu hal yang menyukakan hati Tuhan, yaitu menyembah Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Mungkin saudara bertanya, bagaimana caranya saya menyembah? How I worship God di tengah-tengah pekerjaan saya? Sederhana saudaraku, di dalam pekerjaan kita, biarlah hati kita tetap terarah kepada Tuhan. Ketika kita sedang bekerja, biarlah kita terus menaikkan doa-doa kita. Bahkan kita bersyukur kalau di tengah-tengah pekerjaan kita, mesbah doa itu terus diangkat. Ada persekutuan doa, ada misa, ada penyembahan yang terus dinaikkan dari kantor kita, dari perusahaan kita. Itu menarik hadirat Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kita. Dan ketika kita bekerja, hendaklah hati kita penuh dengan ucapan syukur, hati kita bersuka cita dalam pekerjaan. Ketika kita mengucap syukur, menaikkan pujian sambil kita bekerja, sambil kita berusaha, maka Tuhan berkenan atas sikap hati kita. Mengucap syukur adalah penyembahan yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Lawan dari mengucap syukur adalah bersungut-sungut. Saudaraku, ketika kita bersungut-sungut dalam pekerjaan kita, ketika kita merasa bosan, ketika merasa jenuh, ketika kita merasa tidak senang dengan pekerjaan kita, itu mendukakan hati Tuhan. Itu tidak mendatangkan berkat atas pekerjaan kita, atas bisnis kita. Tetapi ketika kita melakukan tugas kita, mengerjakan usaha bisnis kita, sambil kita terus memuji Tuhan karena kebaikannya, karena pertolongannya, karena Dia memberkati setiap yang kita kerjakan, maka itu menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan berkat Tuhan.
Hati-hati dengan perkataan kita ketika kita bekerja. Jangan biarkan mulut kita mengeluarkan sungut-sungut, kemarahan, kekesalan, atau kita membicarakan yang tidak baik tentang pekerjaan kita, tentang perusahaan kita, tentang teman sekerja kita, atau pimpinan kita. Hal itu tidak mendatangkan perkenanan Tuhan atas pekerjaan kita. Justru ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak mudah, orang-orang yang sulit di dalam pekerjaan kita, tetapi hati kita tetap kita jaga untuk terus memuji Tuhan, untuk terus bersyukur, untuk terus bersukacita, untuk terus berucap yang baik, berkata-kata yang baik, maka Tuhan memandang anak-anaknya dengan kasih sayang dan dengan pembelaan. Di sana ada berkat Tuhan yang memberkati setiap yang kita kerjakan dengan hasil yang melimpah-limpah. Saudaraku, Tuhan mengokohkan kerajaan Yosafat. Tuhan membuat dia kaya raya. Tuhan membuat dia semakin kuat dan luar biasa kuat. Satu hal yang perlu kita mengerti, Tuhan tidak anti dengan kekayaan, keberhasilan, dan kesuksesan anak-anaknya. Justru dia sangat rindu memberikannya kepada kita. Tetapi ada sikap hati yang harus kita latih. Ada sikap hati yang dia tuntut untuk kita miliki, sehingga berkatnya dapat dilimpahkan kepada kita. Melalui pekerjaan kita, dia rindu kita menjadi saluran berkat. Melalui pekerjaan kita, dia rindu kita memuliakan namanya, meninggikan dia. Melalui pekerjaan kita, dia rindu kuasanya dinyatakan. Mulai hari ini saudaraku, jika kita mau berhasil dalam setiap hal yang kita lakukan, yang kita usahakan, pastikan sikap hati kita adalah sikap hati yang menyembah, sikap hati yang memuji Tuhan, sikap hati yang bersyukur dan selalu bersukacita. Dan kita akan melihat bahwa tangannya itu mengokohkan kita, tangannya memberkati kita dengan kekayaan dan kesuksesan, dan tangannya yang membuat kita semakin kuat. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dia satu-satunya sumber yang engkau perlukan untuk meraih keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati.